jelaskan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang poin pertama, sifat hamba Allah yang penyayang itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Lalu sifat yang selanjutnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka yang apabila mendapatkan keburukan membalas keburukan tersebut dengan kebaikan. Lalu kemarin pun saya jelaskan poin selanjutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu orang-orang yang senantiasa bangun di tengah malam untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan salat malam, salat tahajud. Lalu kemarin kita berhenti di ayat 65 yang mana penafsirannya insyaallah akan kita kupas lagi pada kesempatan kali ini, yaitu walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Sifat selanjutnya adalah walladzina, yaitu orang-orang yang senantiasa yaquluna, berkata, rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, Tuhan kami, rabbana isrif 'anna, jauhkanlah dari kami 'adzaba jahannam, azab api neraka jahanam. Inna 'adzabaha, karena sungguh azab jahanam itu kana gharama, merupakan azab yang kekal. Baik, insyaallah kita akan menafsirkan sekarang. Jadi ibu-ibu, kemarin di antara tafsirannya kita sudah menjelaskan orang yang berdoa untuk meminta agar dijauhkan dari api neraka itu bukan hanya sekedar berdoa. Ada yang masih ingat mungkin ya ibu-ibu bapak-bapak? Soalnya lumayan lama, sudah 1 bulan yang lalu. Insyaallah masih ingat. Nah, jadi bukan hanya sekedar berdoa, tapi orang tersebut pun merasa selalu terpantau oleh Allah. Lalu sifat selanjutnya, ketika orang tersebut meminta untuk dijauhkan dari azab api neraka, itu pada sendirinya pun memiliki sifat lain, yaitu sifatul khauf. Jadi orang yang senantiasa sering berdoa, kalau kita biasanya pakainya doa sejadah ya ibu bapak ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bapak ibu, kita semua ketika kita berdoa sejadah itu sebetulnya harus memiliki satu sifat yang kita tanamkan pada diri kita. Apa sifatnya? Sifatul khauf. Apa itu khauf? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa itu bukan hanya doa saja, atau bukan hanya menghafal saja, tapi baiknya orang tersebut pun menanamkan di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dijelaskan di sini, inna 'adzabaha kana gharama, karena sungguh azab Allah itu kekal. Rasa takut, ibu bapak, rasa takut kepada Allah ternyata itu merupakan inti dari ketakwaan. Ada ulama mufassir namanya Syekh Ali As-Sawuni, di dalam kitab Sofatul Tafasir, beliau bagi kitab Sofatul Tafasir, beliau menjelaskan Quran surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, ya, dzalika itu Al-Quran merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata ibu, bapak, ketakwaan itu definisi utamanya menurut Imam Ali As-Sabuni ialah an yattaqiya al-'abdu
min adzabin nar. Apa artinya? Makna ketakwaan sesungguhnya adalah ketika seseorang hamba mencoba untuk menjaga dirinya dari api neraka. Kenapa? Karena takut atas azab Allah. Itu prinsip dasar utama dari ketakwaan, yang mana nanti aplikasinya ibu bapak sering mendengar, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu ternyata didasari dengan rasa takut terlebih dahulu atas api neraka. Maka dari itu nanti orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh itu derajatnya beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang menyembah Allah karena takut, ada yang menyembah Allah karena ingin surga, ada yang menyembah Allah karena ia menyadari bahwasanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah derajat yang paling tinggi. Contohnya kita punya anak, ibu bapak, ya. Kita takut-takuti anak kita, Dek, jangan kamu misalkan main terus, jangan main HP, nanti dihukum. Nah, itu nanti respon anak beda-beda. Ada yang tidak main HP karena takut dihukum, ada yang tidak main HP karena ia menghormati orang tua. Kita lihat anak kita tidak main HP karena takut, kita tetap sayang pada anak kita. Kita tetap jadikan anak kita itu anak yang taat. Ada nanti yang pengen dapat hadiah sama anak yang taat. Ada juga yang anak kita nurut, ya, tidak main HP, tidak banyak main HP karena menghormati orang tuanya, sama. Dan itu derajat taatnya berbeda. Itu begitu bapak ibu-ibu, ya. Hal yang mendasari seseorang untuk bertakwa kepada Allah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan jelaskan kenapa kita harus takut dan bagaimana azab neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Kita akan jelaskan insyaallah nanti pada kesempatan sekarang. Bahkan rasa takut ini ketika hilang di dalam diri kita, itu bisa menyebabkan kemusyrikan. Itu menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi Bapak Ibu, orang yang kehilangan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat menyebabkan kemusyrikan, bisa disebut syirik. Dan ini dijelaskan oleh beliau ketika beliau mengutip pandangan Imam Nawawi dalam syarah kitab Muslim, kitab Sahih Muslim. Ada satu hadis itu, hadisnya nanti berkaitan dengan niat. Hadisnya berkaitan dengan niat. Jadi betul-betul kepada dasar amalan. Contohnya kemarin ya Bapak Ibu, contohnya ibu-ibu insya Allah sekarang makan-makan habis dari ngawas sarapan ada sih Bu, makan-makan ngariung gitu ya, misalkan ngaliwat, sudah kenyang sama lauk, sudah kenyang sama sambal, sama jengkol misalkan. Ibu-ibu kalau ngaliwat kadang suka ada mulut ngariung sama teman-teman, pengen gibah contohnya misalkan, pengen gibah. Gibah boleh tidak? Tidak boleh. Haram? Haram. Hukumnya haram. Ketika ibu-ibu ingin gibah, atau misalkan ada seseorang ingin mencuri, lalu ia tidak jadi mencuri, ibu-ibu tidak jadi gibah, tetapi alasannya itu karena takut kepada makhluk, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dan beliau pun mengutip pandangan Imam Nawawi ya, tentang hadisnya, orang yang meninggalkan kemaksiatan
bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut termasuk kepada orang yang berbuat syirik. Nauzubillah min dzalik. Jadi rasa takut ini harus ditanamkan kepada diri kita semua. Ibu bapak, kalau nanti kita niat buruk, ingin mencuri, ingin misalkan melakukan sesuatu yang buruk, ingin gibah, ingin mencuri, ingin melukai orang lain dan seterusnya, kita sudah niat, tetapi belum melaksanakannya. Tidak jadi kita melaksanakannya, ada karena beberapa kemungkinan. Pertama, karena kita takut akan Allah, itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya kita sudah niat buruk, tetapi kita tidak melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala. Fa innahu taraka syahwatahu min jarraya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hamba tersebut meninggalkan syahwatnya karena takut kepadaku. Maka dari itu Allah perintahkan malaikat untuk uktub lahu hasanah, tuliskanlah untuknya satu kebaikan. Tetapi apabila kita meninggalkan keburukan tersebut bukan karena takut atas Allah, karena takut kepada makhluk, nah itu orang tersebut sudah ada di dalam kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Wallahu ahaqqun an takhsha. Karena sungguh Allah lah yang paling berhak untuk kita takuti. Jadi itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ketika kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari azab api neraka, sebetulnya mengajarkan kepada kita semua tentang inti ketakwaan yang utama, yaitu al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzabaha kana gharaman. Karena sesungguhnya azab Allah itu kekal. Inna 'adzabaha kana gharaman. Gharama itu mulazim. Gharama secara bahasa itu gharim. Saya kata gharim itu artinya hutang, Ibu Bapak. Gharim itu hutang. Jadi azab neraka itu merupakan hutang yang tidak tertebus. Hutang di dunia, apabila kita belum menebusnya, itu akan terus ditagih. Jadi ada satu perkara yang akan terus melekat kepada diri seseorang, yaitu hutang. Bahkan setelah orang itu meninggal, hutang itu akan terus melekat pada diri orang tersebut, ya, sehingga orang tersebut bisa membayarnya, atau minimal oleh walinya atau oleh keluarganya. Azab neraka itu adalah hutang yang mana tidak akan pernah bisa dibayar oleh orang-orang yang kafir. Maka dari itu disebutkan azabnya itu kekal. Kenapa? Karena hutang tersebut tidak bisa dibayar oleh orang-orang yang kafir. Dijelaskan dalam kitab tafsir. Jadi maksud dari golongan di sini, di hari akhir nanti Allah akan menagih nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah akan menanyakan, apa yang engkau gunakan atas nikmat yang aku berikan kepadamu? Sudahkah engkau menebusnya dengan kebaikan? Bagi kita orang-orang yang beriman, alhamdulillah Bapak Ibu punya mata. Kita jadi hidup di dunia itu ibarat jual beli. Banyak di Al-Quran dijelaskan hidup di dunia itu ibarat jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita mata, dipakai apa kita makan? Pakai baca Al-Quran. Kita punya kaki, dipakai untuk melangkah ke masjid. Kita punya uang, dipakai untuk kebaikan, dibelanjakan untuk harta-harta yang Allah ridhoi, dan seterusnya. Dan nanti orang kafir atau orang yang tidak beriman, ketika Allah tagih, apa yang engkau gunakan atas nikmat yang aku berikan padamu, mereka tidak dapat menebusnya. Dan nikmat Allah itu sangat banyak. Qul law kana al-bahru midaadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada.
Jadi nikmat Allah itu ibarat lautan, ya. Lautan dijadikan tinta, yang mana apabila tinta tersebut kita jadikan tulisan oleh pena kita, niscaya itu tidak akan kering lautan sampai kita selesai menuliskan nikmat Allah. Ditambah lagi lautan serupa tidak akan pernah kering ketika dituliskan nikmat Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, ketika mereka ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah Engkau gunakan atas nikmat yang Aku berikan kepadamu, mereka tidak mampu untuk menjawabnya, mereka tidak mampu untuk menebusnya. Maka dari itu azab mereka terus menempel, munazil, terus menempel kepada diri mereka, sehingga makna gharawa itu diartikan dengan sesuatu yang kekal. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia itu ada yang disebut istidraj. Di dunianya serasa bahagia, di dunianya serasa tidak punya kesulitan. Padahal dari hal tersebut Allah ingin berikan azab yang besar di hari akhir nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat mungkin banyak di antara sekeliling kita orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mungkin ibadahnya kurang, atau bahkan orang-orang tersebut, kita lihat negara adidaya sekarang, Amerika Serikat, atau misalkan Israel, mereka sekarang maju. Allah berikan dunia kepadanya, tapi sejatinya Allah akan minta penebusan mereka di hari akhir. Apa yang telah engkau lakukan atas nikmat yang Aku berikan kepadamu? Dan nanti mereka semua tidak akan mampu menebusnya. Itu akan menjadi hutang yang terus kekal menempel kepada dirinya, dan mereka akan masuk kepada api jahanam, neraka jahanam selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu Bapak Ibu makna dari inna 'adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa maqama, innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Karena sungguh hanya ke jahanam tadi, karena sungguh neraka jahanam itu saat mustaqarra, seburuk-buruknya. Mustaqarra adalah istaqar, dari asal kata istaqarra artinya menetap, tempat menetap. Wa maqama, dan tempat mukim, tempat berdiam. Neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat berdiam diri. Jadi neraka jahanam nanti, Ibu, di akhirat itu bukan singgah lagi. Kalau di dunia kita hanya singgah. Jadi biasanya singgah itu disebutnya maskan. Maskan itu sakar, itu tempat tinggal sementara. Nanti dari dunia kita pindah kemana. Bahkan kita pun di dunia, kadang kita di Cimahi, nanti kita pindah, mungkin ibu bapak pindah ke Jawa, kita pindah ke Sumatera, pindah kemana-kemana. Nanti dari alam dunia pindah lagi ke alam kubur. Di dalam kubur kita dibangkitkan, ya, pindah ke padang mahsyar, nanti dari sana ke surga atau ke neraka dan seterusnya. Itu singgah, kita itu singgah. Dari alam ruh ke alam rahim, di alam dunia kita singgah. Nanti ada tempat menetap, tergantung dengan amalan kita di dunia. Tadi Allah minta pertanggungjawabannya. Allah minta, Allah merebus, dipertanggungjawabkan. Apa? Mata, kita punya mata dipakai apa? Na'udzubillah, kalau misalkan kita tidak mampu menebusnya, kita tidak mampu untuk melakukan amalan yang soleh, itu nanti kita akan masuk ke dalam neraka. Dan neraka itu adalah tempat, bukan tempat singgah lagi, tetapi tempat menetap. Sebagaimana orang yang beriman nanti akan menetap di mana, ibu bapak? Di surga, insya Allah. Menetap, sudah tidak ada lagi tempat yang lain. Dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kita berdiam diri. Kenapa? Diriwayatkan ibu bapak, di neraka nanti kenapa menjadi tempat seburuk-buruknya tempat?
kita akan diberikan minum dari racun yang mana minuman tersebut saking pedihnya, saking sakitnya minuman tersebut, kulit kita akan terpisah dari tulang kita. Alhamdulillah, kulit terpisah dari tulangnya, daging terpisah dari tulangnya, rambut terpisah dari kepalanya. Alhamdulillah, subhanallah. Wallahu a'lamu an takhsha. Karena sungguh Allah lah yang patut lebih kita takuti. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ketika orang nanti masuk ke api neraka yang apinya itu sangat panas, naran hamiyah, sangat membakar ya. Terus kalau min ainin aniyah, nanti manusia akan diberikan minuman juga selain dari racun tadi yang menjadikan daging kita terlepas dari kulit kita, menjadikan kulit kita terlepas dari daging kita, rambut kita rontok. Kita pun diberi makan, diberi minum dengan api yang sangat panas, air yang sangat panas. Terus kalau min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'ah. Dan mereka pun tidak memiliki makanan kecuali dari pohon dhari'ah. Pohon dhari'ah ini diceritakan pohon yang berduri, Bapak. Pohon yang sangat tidak enak, pohon yang memiliki duri-duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang mana dengan makan tersebut kita tidak akan kenyang. Kita pun tidak akan bertambah berat badan kita. Alhamdulillah, subhanallah, itulah azab api neraka. Innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Seburuk-buruknya tempat kita berakhir, seburuk-buruknya tempat menetap kita nanti. Jadi ibu bapak, kita dari mempelajari ayat Al-Quran ini, dari mempelajari sifat khauf ini, menekankan kepada kita semua agar kita betul-betul minimal kita tidak usah pengen surganya dulu, ibu bapak. Kita sudah punya amal untuk masuk surga Allah, gitu kan? Ibu tersadar tahajudnya, istighfar tersadar aja, masih malas ke masjid, masih malas, sedekah kurang, kadang amal juga tidak ikhlas. Ya benar, dan inna amalakum qalil fa akhrisu hadzal qalil. Jadi udah amalan kita sedikit tidak ikhlas. Janganlah kita begitu jauh mengharap surga. Minimal kita takut dulu dengan neraka. Makanya Abu Nawas berkata, ilahi hasril firdausi ahla. Ini ya, syairnya yang ibu bapak tahu semua, yang sering dinyanyikan. Ilahi hasril firdausi ahla. Ilahi wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli firdaus, bukan ahli surga. Wala aku ala nari jahim, tapi aku takut atas api neraka. Jadi tidak usah jauh-jauh kita ingin surga. Minimal kita takut dulu kepada Allah. Sudah takut belum kita kepada Allah? Ketika kita tidak melaksanakan keburukan, ketika kita tidak melaksanakan kesalahan, apakah kita takut? Apakah itu karena kita takut kepada Allah atau karena hal yang lainnya? Ketika kita tidak menggibahkan orang lain, apakah karena takut Allah atau karena faktor yang lain? Ketika kita tidak mencuri, apakah takut CCTV ataukah sesuatu yang lain? Jadi ibu-ibu tidak menggibah itu karena keselak jengkol, ya, habis makan mana gitu ya, atau karena hal yang lainnya gitu. Nah, itu harus dipertanyakan. Atau karena takut Allah. Hidup di dunia sebentar. Hidup di dunia sebentar. Nah, di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15
ibu bapak, sama mengingatkan diri saya sendiri juga. Allah berfirman, qala kam labistu fil ardi adada sinin. Jadi nanti ibu bapak di akhirat itu kita akan ditanya oleh Allah. Setelah beres kita di alam dunia ini, kita akan ditanya oleh Allah, qala kam labistu fil ardi adada sinin. Allah berkata, wahai manusia, berapa lama kau hidup di muka bumi? Berapa tahun lamanya kau hidup di muka bumi? Allah akan nanya seperti itu kepada kita. Nanti kita akan menjawab, qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adi. Nanti manusia jawabnya gini, ibu bapak, ketika nanti kita ditanya oleh Allah, berapa lama kamu hidup di dunia? Manusia menjawab, ya Allah, kita hanya hidup mungkin sehari atau 2 hari. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Maknanya bukan sehari 2 hari betulan, tapi hanya sebentar. Kenapa sebentar? Karena alam dunia yang kita singgahi ini memang sementara, ibu bapak. Kita lihat umat Nabi Adam, di mana mereka sekarang? Di alam kubur, di alam barzakh. Sudah berapa ribu tahun mereka menunggu untuk dibangkitkan? Sudah berapa tahun? Dengan usia mereka lebih lama penantian mereka atau usia mereka penantian mereka? Kita nanti wafat mungkin, apalagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur kita berapa ibu bapak? Umur kita 60 sudah lumayan cemas, 80 mungkin sudah bonus dari Allah, 100 tahun langsung viral masuk televisi. Umur kita sebentar. Dibandingkan dengan penantian umat Nabi Adam sudah berapa ratus ribu tahun mereka menunggu. Maka dari itu, ketika manusia nanti dibangkitkan, jika dibandingkan usia mereka hidup dengan perjalanan mereka nanti di hari akhir, itu jauh lebih sedikit usia di bumi. Makanya mereka menjawab apa? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kami itu hidup mungkin sehari 2 hari, atau itu maknanya sedikit dibandingkan dengan penantian di alam barzakh, dibandingkan nanti ketika mereka di padang mahsyar, dibandingkan. Karena itu dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, ya. Jadi Bapak Ibu, nanti di hari akhir nanti Allah akan menghidupkan ahli surga dan ahli neraka. Dihidupkan oleh Allah ahli surga dan ahli neraka. Nanti Allah akan bertanya kepada ahli surga, ya ahlal jannah, hai ahli surga, kam labistu fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu hidup di dunia? Akhirnya jawabannya sama. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Ya Allah, sungguh di dunia itu sebentar. Paling sehari 2 hari, itu maknanya bukan betul-betul sehari 2 hari, Bu, ya, tapi sebentar gitu dibandingkan masa penantian mereka, dibandingkan nanti di hari akhir nanti, dan dibandingkan dengan apa yang akan mereka peroleh di surga nanti, abadan abadan, selama-lamanya. Maka itu mereka jawab, ya Allah, di dunia itu kita hanya sebentar saja. Jawaban Allah atau yawm. Akhirnya apa yang Allah jawab ketika mereka ahli surga menjawab hal tersebut? Allah berkata, ni'ma ma ajartum bi. Sungguh baik, ni'ma ma ajartum bi. Sungguh baik apa yang kau perdagangkan. Tadi di dunia itu ibarat jual beli. Allah berikan kita ini apa yang kita lakukan. Sungguh baik, atau bahasa lainnya sungguh baik amalan yang kau lakukan dengan waktu yang sedikit itu. Sungguh baik perbuatan baikmu, sungguh baik
waktu yang kau gunakan ya, waktu sedikit tersebut yang kau gunakan, fadkhulu fi rahmati, maka masuklah kalian kepada rahmatku, masuklah kalian kepada surgaku Allah. Orang yang beriman nanti Allah akan menghidupkan juga ahlana, Allah akan menghidupkan ahli penduduk neraka. Allah akan tanya lagi, ya ahlana kam labistum fil ardi adada sini, wahai penduduk neraka, berapa lama engkau hidup di dunia? Berapa tahun lamanya engkau hidup di dunia? Mereka pun menjawab, qala labisna yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, kami hidup di dunia sebentar saja. Dan Allah menjawab, bisa masrajartum bih. Kalau tadi nikmat sungguh baik, sekarang sungguh buruk. Waktu yang kau luangkan, waktu sedikit yang kau habiskan. Fadkhulu fi ghadabi, maka masuklah engkau kepada amarahku dan masuklah engkau kepada nerakaku. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai Bapak, waktu kita yang sedikit ditukar nanti dengan waktu yang panjang dengan penyesalan. Dari itu, pertama kali, sekali lagi kita mengingatkan, pertama kali sebelum kita bisa menjadi hamba Allah yang sangat-sangat soleh, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu nanti, ibu bapak dapatnya surga, kita dapat minuman-minuman, susu, sungai susu, ya. Kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya. Permadani, rumah-rumah dari permata. Wajah nanti doa sama Allah, yang mana luasnya surga itu adalah langit dan bumi. Dan itu pun abadan abad, selama-lamanya. Kita menukar waktu kita mungkin cuma di dunia 70 tahun, atau mungkin hanya 40 tahun, 50 tahun, tapi nanti ditukar dengan sesuatu yang sangat nikmat. Nah, dan nanti sebaliknya, waktu yang sedikit ini justru bisa jadi kita tukar dengan sesuatu yang buruk, dan keburukan itu pun ternyata nanti selama-lamanya. Nauzubillah subhanallah. Nah, itu ya ibu bapak, penafsiran dari innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Maka itu seburuk-buruknya tempat singgah, tempat menetap, ya, dan merupakan seburuk-buruknya tempat berdiam. Jadi sifat tadi kita barusan menjelaskan sifat takut. Sifat selanjutnya ibu bapak, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat selanjutnya sifat hamba Allah yang Ar-Rahman, ya, yaitu mereka yang apabila anfaqu, mereka berinfak, mereka bersedekah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, la yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan dalam bersedekah, tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan uang, walam yaqturu, dan tidak pula mereka itu kikir. Maka ada baina dzalika qawama, dan orang tersebut ya di antara memberikan begitu banyak atau kikir, ya, mereka itu mampu menjadi qawam itu tengah-tengah. Jadi khairul umuri awsatuha, tidak berlebihan dan tidak kurang. Karena baina dzalika qawama, tidak berlebihan dan tidak kurang. Ini pun dijelaskan oleh Allah, ya ibu bapak, wala taj'al yadaka maghlulatan fi 'unuqik wala tabsutha kullal basut. Janganlah engkau jadikan tanganmu terikat di untuk itu leher, dan janganlah engkau
mengulurkannya dengan pengeluaran yang sangat luas. Itu maknanya jangan terlalu pelit, jangan terlalu berehan, jangan terlalu sering kasih, jangan terlalu gampang kasih. Tetapi harus apa? Harus tengah-tengah, harus tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nah, ibu bapak, orang yang sering sedekah, orang yang sering memberi itu banyak keutamaan. Di antaranya nanti akan didoakan, dan doakannya pun oleh para malaikat. Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa wa a'ti kulla mumsikin talafa. Ini doa malaikat kepada setiap kali Bapak Ibu berinfak, kepada setiap hari Bapak Ibu bersedekah. Ya, infak ini yang wajib dan yang sunnah Ibu Bapak ya. Jadi ibu ngasih makan anak juga sama. Kita ngasih makan anak kita ngasih uang untuk pendidikan anak kita sama. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Dan setiap kali kita berinfak, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, nafkah, baik itu yang wajib atau yang sunnah, itu nanti akan didoakan oleh malaikat. Ini hadisnya sahih Bapak. Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah kulla munfiqin, setiap orang yang menginfakkan hartanya khalafa, pengganti. Jadi semakin banyak kita memberi itu nanti akan diganti oleh Allah. Dan itu didoakan oleh para malaikat. Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa wa a'ti kulla mumsikin talafa. Dan berikanlah kepada orang yang mumsik, orang yang senantiasa mengepalkan tangannya, tidak ingin memberi, kikir, pelit, korek, cap jahe, ngerebehese, dan seterusnya. Nah, orang yang kikir ini didoakan oleh malaikat Ibu. Apa doanya? Wa atiqul mumsikin talafa. Ya Allah, kasihlah orang yang gak mau ngasih itu, orang yang tidak menjulurkan tangannya itu, talafa, kehancuran. Didoakan oleh malaikat. Makanya belum nanti pahala orang yang sering berinfak ya. Masalah tadi nak yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sarihatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ini Bapak, orang yang infak itu nanti ibaratkan satu biji ya, nanti menumbuhkan benih, setiap benih tersebut ada 700 biji ya, akhirnya satu berubah jadi 700. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah itu mampu untuk melipat gandakan apapun yang beliau kehendaki. Jadi itu sifat selanjutnya itu orang yang dermawan. Sebagaimana dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nanti ulama beda pandangan ini Bapak tentang infak ini. Kalau infak kebaikan, kira-kira ada atau tidak batasnya? Apakah kita boleh terlalu berehan dalam kebaikan atau itu pun sama harus tengah-tengah? Karena ada satu sahabat yang mana diriwayatkan ya, ada cerita ya Ibu Bapak, hadis Sahih Bukhari. Waktu itu diceritakan Sayyidina Umar, Rasulullah SAW membutuhkan harta-harta para sahabat untuk sabilillah, untuk kebutuhan dakwah beliau. Akhirnya di sana Umar bin Khattab di dalam hatinya berkata, kali ini saya akan menjadi sahabat yang kali ini saya akan menjadi orang yang paling banyak menginfakkan harta saya. Itu kata Umar bin Khattab di dalam hatinya. Akhirnya beliau datang kepada Rasul dan menginfakkan setengah hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Rasul ditanya, wahai Umar, apa yang kau
tinggalkan apa yang kau sisakan untuk keluargamu. Ya. Kata Sayyidina Umar, saya menyisakan yang serupa dengan hal tersebut. Ya. Jadi kalau diibaratkan ada 150 untuk Rasul, 50 untuk keluarga Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana akhirnya di sana pun ditanya oleh Rasul, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, taraktullaha wa rasulah. Aku menyisakan Allah dan Rasulnya. Itu maknanya seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sana Abu Bakar kita bisa artikan berlebihan, gitu ya, menginfakkan seluruhnya. Nah, di sana ternyata ibu bapak, ya, hal tersebut kembali kepada keimanan dan ketakwaan setiap orang. Karena banyak juga sahabat yang ingin menginfakkan harta berlebih kepada Rasul, oleh Rasul dilarang dan Rasul suruh untuk menyimpan uangnya untuk keluarganya. Jadi itu kembali kepada tingkat keimanan seseorang. Dan Rasulullah SAW itu tahu mengetahui keadaan setiap sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita ibu bapak iman kita belum kuat, jangan dulu kita infak untuk masjid Hidayah Nur Inka ini 100 juta aja kan dulu. Karena iman kita belum kuat. Semua harta jadi dikasih jangan. Semua tergantung keimanan. Rasul tahu mana sahabat. Karena ada juga hal serupa. Sahabat memberikan seluruh hartanya kepada Rasul, tapi oleh Rasul ditolak. Ambillah bagian ini untuk keluargamu. Karena Rasulullah SAW itu takut keadaan kondisi setiap para sahabat. Jadi untuk kita, ya, karena itu Pak, qawama, ya, tengah-tengah ini pun bergantung pada keadaan kondisi suatu hal. Adil itu bergantung pada keadaan situasi dan kondisi. Tengah-tengah dan adil ini bukan berarti sama rata, bukan berarti harus tengah-tengah. Dilihat lagi dengan situasi dan kondisi. Seperti ibu tadi kan infak ini bukan hanya yang sunnah, tapi juga yang wajib. Ibu punya anak baru TK, sama ada anak yang sudah satu SMP. Apa kita menginfakannya dengan keadilan berarti kita ngasih yang SMP 100.000, yang TK 100.000? Tidak, tidak seperti itu. Jadi inti tengah-tengah di sini itu disesuaikan dengan keimanan kita, sesuaikan dengan kondisi keimanan kita. Ya. Seberapa percaya kita kepada janji Allah, sebagai berapa kuat, ya, kita kepada apa yang nanti akan Allah berikan kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bagi kita yang belum bisa sampai ke makom, oh ya, akhirnya di sana Umar bin Khattab pun ibu bapak bilang, aku memang tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kedermawanannya. Ya. Itu sekelas Umar bin Khattab berkata seperti itu. Ya. Jadi jangan sekali-kali ibu bapak pengen kayak Abu Bakar, menginfakkan seluruh hartanya. Ya. Jangan. Umar bin Khattab pun bilang seperti itu, tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar karena Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Gitu ya. Jadi sewajarnya saja bagi kita yang masih jauh pisah dari akhlak para sahabat. Nah, ibu bapak, berkaitan dengan pembahasan kita yang sebelumnya juga, ya, infak sedekah itu luas, bukan hanya dengan harta, dengan tenaga itu pun masuk, ya. Masuk kepada sedekah infak. Kalau kita belum punya uang, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan fasilitas yang kita miliki, yang mana
Justru itu untuk kemaslahatan sesama saudara kita umat muslim. Rasul bersabda, man farraja an muslim kurbatan min kurabil dunya farrajahullahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang memberi keluasan, kita ngasih makan orang, itu berarti memberi keluasan kepada sesama muslim. Ada orang lapar, kita kasih makan. Ada orang haus, kita kasih minum. Ada orang butuh, ada orang terlilit hutang, kita bayarkan hutangnya. Ada orang butuh ini, kita berikan. Butuh perlu bantuan, kita bantu. Jadi sedekah itu seminimal ada orang membantu seseorang naik kepada untanya, itu sudah masuk pada sedekah. Atau membantu orang menaiki kendaraan. Kalau sekarang mah kita lihat mungkin ibu-ibu yang sudah sulit berjalan, misalnya orang tua kita pengen naik angkot, kita lihat, kita bantu untuk naik angkot. Naik ke mobil kita bantu, ada nyebrang kita bantu. Jadi ibu bapak, sedekah, infak yang begitu luas, itu berarti Allah masukkan dalam kategori tafriju humumil muslimin, yaitu mencoba meluangkan kesulitan orang-orang yang muslim, yang mana nanti Allah akan balas farrajahullahu yaumal qiyamati kurbatan min kurabil dunya. Kita bantu saudara kita, kesulitan saudara kita di dunia, nanti akan Allah bantu dengan apa? Dengan Allah mudahkan baginya kesulitan-kesulitan di hari akhir. Kesulitan di dunia apa saja ibu, bapak? Terlilit hutang, kelaparan, terus kehausan, susah ini. Itu belum ada apa-apanya dengan kesulitan di hari akhir. Kesulitan di hari akhir nanti ada pada mahsyar. Ibu, bapak, matahari itu sangat dekat dari kepala kita. Belum nanti ada sirat, ada jembatan. Belum nanti manusia rupa-rupa, ada yang dihidupkan dengan kepala babi, ada yang dihidupkan dengan sesuatu yang buruk. Belum ada apa-apanya dengan kesulitan ini. Kalau kita membantu saudara kita, kesulitan saudara kita di dunia, Allah akan balas bantu dengan membantunya untuk meluaskan, untuk memudahkannya dari kesulitan akhirat. Rasulullah Azmi saja Bapak Ibu, di antaranya Nabi Musa, lalu Nabi Isa, diriwayatkan di hari akhir nanti seluruh umat manusia itu sangat kesulitan. Hanya mereka datang kepada Rasul-Rasul mereka, kepada Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Saking kesulitannya mereka nanti di hari akhir. Ceritakan datang kepada satu Rasul, kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun terheran-heran dengan kesulitan yang Allah berikan kepada hambanya, kepada seluruh manusia di hari akhirat nanti. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Demi Tuhan, aku belum pernah lihat Allah murka sebagaimana murkanya Allah pada hari ini. Dan itu perkataan Rasul. Itu Rasul saja kaget. Aku belum pernah melihat Allah murka sebagaimana murkanya Allah pada hari ini. Tetapi di antara Rasul-Rasul yang kesulitan, yang kaget dengan murka Allah, kesulitan itu kesulitan untuk menolong umatnya, ya Ibu Bapak. Ada satu Rasul yang dapat menolong kita semua. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu Bapak Ibu, kita harus banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu Rasulullah. Jadi ada rahmat Allah yang sangat luas kepada umat Nabi Muhammad. Kita itu umat paling terakhir, tapi nanti dibangkitkan paling awal. Dibangkitkan paling awal ibu bapak ya. Kita dibangkitkan nanti paling awal. Nanti ketika kita melewati jembatan Sirat, itu pun kita akan dipersilahkan oleh Allah untuk melewati jembatannya paling awal. Itulah keistimewaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Adam sekarang masih nunggu di alam barzakh, di alam kubur ya. Nunggu kapan? Nunggu seluruh umat Rasulullah berakhir, yang nanti dibangkitkan pertamanya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak rahmat Allah kepada kita semua. Cuma kadang kita tidak menyadari rahmat-rahmat tersebut. Jadi ibu bapak kan sebentar lagi kita ada kurban ya. Tanggal 10 Zulhijjah tidak lama lagi ya. Kalau itu silakan bapak ibu yang punya rezeki, silakan berkurban ya. Karena berkurban itu sama dengan sedekah kita kepada orang lain, memberi makan orang lain ya. Dan ada hadis nanti hewan kurban kita itu bisa menjadi tunangan kita di Sirat nanti. Memang hadis itu dhaif. Ini ilmu kita ya. Sedikit bapak, sedikit ilmu. Ini amanat ilmu saya harus berikan. Hadis dhaif itu bukan berarti tidak digunakan. Dalam Muqaddimah Ibnu Shalah, hadis dhaif itu tetap boleh digunakan untuk fadhailul amal. Agar kita semangat untuk melakukan amalan soleh itu tidak apa-apa menggunakan hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu bukan hadis palsu ya ibu bapak. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Jadi jangan takut, jangan begitu takut kita kalau dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Bisa jadi hadis dhaif itu karena satu, perawinya banyak alasannya. Perawinya itu bisa jadi lupa di usia sekian. Jadi gini, misalkan kita punya usia 40 tahun, 20 tahun hafalan kita kuat, 20 tahun kemudiannya lupa. Nanti ada yang meriwayatkan hadisnya itu pada usia 30 tahun, berarti sudah usia lupa. Bisa jadi juga dia itu tidak lupa. Karena orang lupa itu bisa jadi lupa, bisa jadi tidak. Kenapa dhaif? Yaitu para ulama karena saking ingin menjaga hadis itu agar sangat sahih, agar betul-betul tidak ada kesalahan, makanya ada derajat-derajatnya. Nah, hadis dhaif ini bukan berarti ditinggalkan, boleh kita gunakan untuk fadhailul amal. Apa itu fadhailul amal? Amalan-amalan yang mengandung keutamaan. Sedekah. Jadi kita semangat sedekah, kita semangat sholat, tidak apa-apa itu. Itu dijelaskan dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Ibnu Shalah itu imam hadis. Karena kitabnya banyak dalam kitab hadis. Yang ilmu apalagi diperkuat dengan hadis-hadis yang serupa. Diperkuat dengan tadi hadis tadi. Barang siapa yang memberikan keluasan kepada saudaranya dari kesulitan dunia, akan Allah berikan keluasan di kesulitan akhirat. Ketika kita memberi makan orang, ngasih makan orang, ya, yang mana itu kan hadisnya bunyinya nanti di akhirat hewan tersebut jadi dengan kita. Nah, itu bisa jadi. Kenapa? Karena Allah akan berikan kemudahan di akhirat nanti. Jadi begitu cara mempelajari hadis, begitu cara mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini amanat ilmu, ya. Jadi jangan begitu dengar hadis dhaif berarti tolak, tidak. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Boleh digunakan untuk fadhailul amal. Agar kita semakin semangat, agar kita semakin mendekati kepada Allah, itu tidak apa-apa. Ini amanat ilmu, ya. Jadi harus saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin waktunya sudah habis. Selebihnya tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan tegang dari subuh ieu. Pak Ustaz, pada kumaros perihal ibadah
ibadah sholat kata Nabi, ibadah ngawas ngaji. Kadang kita semangat, kadang kita males koroream. Nah, lamun ngalaksanakeun misalkan pada sholat koream terpisah, tapi dilaksanakan seperti barengan ngawas Al-Quran koream, tapi dilaksanakan. Nah, kita al-koream kumaha nilai ibadah apa Ustaz? Kita hukum beribadah sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya niat ikhlas, karena sebagaimana ukuran ikhlas itu dalam berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran banyak yang disebutkan firman Allah tuh, kebaikan dapat sekian pahala, sekian pahala, sekian pahala. Itu yang Allah janjikan. Apakah niat kita dengan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu bagian dari ikhlas, atau yang balik tadi niatnya sebagai menjadi hamba Allah yang seiring di level yang ketiga ya tadi, dari takut sampai ke terakhir tadi menjadi hamba Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang tadi ya Bapak, ada kalanya kita malas. Itu memang disebutnya futur. Futur itu kondisi ketika kita iman kita sedang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Di manusia itu memang jadi keimanan itu naik turun. Qultu amantu billahi tsumma istaqim. Ya, makanya Rasul bersabda, salah satu di antara keutamaan yang paling tinggi itu adalah ketika orang bisa beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu orang tersebut istiqomah. Jadi istiqomah ini derajatnya para wali, para aulia. Agar terus kita bisa istiqomah itu derajatnya para wali, para aulia. Bahkan disebutkan juga al-istiqomatu khairum min alfil karamah. Ketika orang bisa istiqomah Bapak Ibu ya, itu jauh lebih baik dibandingkan orang tersebut punya 1000 karamah. Kalau kita sering dengar keramat atau karamah wali, misalkan ada yang bisa terbang contohnya, ada yang bisa berjalan di atas air ya. Karamah tersebut tetap kalah dengan istiqomah. Karena istiqomah itu sendiri merupakan karamah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, ketika kita belum bisa istiqomah ya, kita melaksanakan ibadah dengan malas ya, itu jauh lebih baik dibandingkan kita meninggalkannya. Jadi daripada Bapak meninggalkannya, kita mengerjakan dengan rasa malas, itu jauh lebih baik. Jadi jangan sampai kita tinggalkan ibadah kita. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah kita hanya karena malas. Terus kita paksa untuk ibadah walaupun kita malas. Karena tadi iman kita naik turun. Bagaimana ada caranya kita tidak malas? Di antaranya dengan banyak berzikir kepada Allah, sering hadir dengan majlis ilmu. Karena kadang yang membuat kita semangat itu tadi, kita mendengarkan nasihat dari orang, akhirnya kita semangat. Kita mendapatkan pencerahan dari orang lain, kita akhirnya semangat ya. Jadi jangan sampai karena malas sholatnya kita berpikiran daripada saya sholat malas, mending saya tidak sholat. Jangan paksakan ya. Karena itulah manusia keimanannya naik dan turun. Justru kita harus paksakan rasa malas kita. Jadi caranya
mencari jalan keluarnya adalah mencari solusi bagaimana agar malasnya itu hilang. Bagaimana agar malasnya itu hilang? Dengan apa? Dengan banyak mengaji, dengan banyak membaca, dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Karena bapak misalkan kalau bapak nongkrong di tempat gaplek, ya, keseringan nongkrong di tempat gaplek, ya, yang mana kepada yang sampai lalai sampai sesuatu, ya, datang waktu sholat, datang waktu apa-apa itu pasti kita sholatnya akan kalah sama gaplek, akan kalah sama rokok, kalah sama kopi. Gitu ya. Jadi karena kadang yang bikin kita tidak semangat itu diantaranya adalah lingkungan kita. Makanya penting bagi kita untuk memiliki teman-teman orang yang soleh untuk menguatkan iman semangat kita. Kita lagi malas, kita diajak oleh teman kita. Atau kita melihat teman kita malas, kita semati teman kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi memang pahalanya tidak akan sebanyak orang yang betul-betul semangat, tidak akan sebanyak itu. Tetapi setidaknya kita sudah melawan rasa malas kita. Jangan sampai kita kalah dengan rasa malas. Itu apa moto alam yang dapat saya jawab. Kemudian Bapak yang selanjutnya tentang ikhlas. Allah janjikan bahwasanya orang yang beriman itu nanti bisa dapat surga, orang yang kafir itu bisa dapat neraka dan seterusnya. Jadi dalam dakwah Islam ya Bapak, itu ada yang disebut dengan tafsir. Ya. Tafsir itu apa? Memberi kabar gembira. Itu untuk apa? Untuk jadi stimulus agar orang semakin semangat untuk beribadah. Jadi boleh nggak kita ibadah karena ingin surga? Boleh. Karena basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar baik, berikanlah kabar gembira, jangan beri sesuatu yang menakut-nakutkan terus. Coba tadi Bapak tadi kita ngaji yang menakutkan karena harus tetap ada. Tetap harus ada takhwif. Memberikan sesuatu agar kita takut kepada Allah pun harus ada. Jadi ada tafsir, ada takhwif. Itulah salah satu metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Rasul suka ngasih tahu, kayaknya kamu seperti ini, kayaknya kamu ini, dan pada satu hal yang lain pun Rasul mengingatkan azab Allah. Nah, jadi Bapak, kalau kita ibadah karena misalkan ya, karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah itu boleh, cuma memang derajatnya nanti kurang tinggi. Imannya kurang tinggi. Minimalnya karena takut kepada Allah. Ya. Kemudian kalau ingin pahala, misalkan lalu nanti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena menghambakan diri kepada Allah. Dan itu memang susah. Makanya ada Rabi'ah al-Adawiyah. Ya. Rabi'ah al-Adawiyah, sufi terkenal. Bapak Ibu kalau pernah dengar kisahnya, beliau bawa ember berisi air. Ya. Beliau ingin apa? Membaju api neraka agar tidak berkobar, ya. Dan beliau pun berkata akan menghancurkan surga. Kenapa? Kan bukan berarti Rabi'ah al-Adawiyah yang betul-betul ingin menghilangkan makanan surga. Itu bermakna bahwasanya dia ingin menyembah Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya Ibu Bapak, boleh atau tidak kita ibadah karena sesuatu yang dijanjikan oleh Rasul, sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, boleh, sangat boleh. Makanya di Al-Quran disebutkan ini, nanti orang soleh dapat ini.